Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Baik, semoga semuanya sehat selalu. Oke, hari ini saya akan memaparkan tentang materi pematangan jaringan, ya. Kebetulan pematangan jaringan ini juga akan dijadikan sebagai salah satu topik dalam praktikum kita minggu depan. Ya, seperti yang kalian ketahui bahwa teman-teman kalian di kloter sebelumnya, yaitu kelas B mungkin ya, 2 minggu ke belakang, 2 minggu ke belakang termasuk saat ini, telah melakukan praktikum, dan mungkin untuk minggu depan, 2 minggu ke depan, itu partnya kalian untuk melakukan praktikum. Nah, untuk teknologi sendiri, materi yang akan dipraktikumkan itu tentang pengambilan jaringan dan proses pematangan jaringan. Nanti kita menggunakan medianya, kita menggunakan tikus, kita menggunakan mencit, mus-mus mulus untuk memperoleh jaringan yang akan kita processing atau akan kita matangkan, seperti itu ya. Oke. Lalu topiknya apa saja? Yang pertama itu tentang pematangan jaringan, tahap-tahap pematangan jaringan, dan teknik penanaman jaringan. Untuk pematangan jaringan yang harus dipahami itu mengenai prinsipnya, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pematangan, serta langkah-langkah pematangan jaringan. Yang namanya kita mematangkan, itu hasil akhirnya adalah sesuatu yang matang dan bisa digunakan ya, atau bisa kita bisa kita analisis seperti itu. Nah, kalau misalnya salah satu faktor atau salah satu langkah tidak kita lakukan dengan baik, maka proses pematangan ini tidak akan memberikan hasil yang sempurna. Lalu untuk tahap-tahap pematangan jaringan, di sini ada dehidrasi, ada pembeningan, dan ada infiltrasi. Nanti akan saya jelaskan juga apa itu dehidrasi, apa itu pembeningan, dan apa itu infiltrasi. Ini kita lihat layout-nya dulu untuk materi dari pematangan jaringan itu seperti apa. Dan yang ketiga itu tentang teknik penanaman jaringan atau blocking. Nanti blocking kita gunakan parafin khusus untuk menanam jaringan di dalam suatu parafin. Kenapa harus ditanam di parafin? Agar kita dapat melakukan pemotongan di dalam mikrotol. Ya. Mungkin ini pendahuluan bahwa penggunaan pemeriksaan jaringan atau sitohistoteknologi ini dapat digunakan untuk mendiagnosis kanker, untuk menekan angka kematian yang diakibatkan oleh kanker itu sendiri ya. Seperti yang kita ketahui bahwa di awal kita belajar tentang prosedur pemeriksaan pap smear yang saya katakan juga bahwa kanker serviks merupakan salah satu kanker yang dapat dicegah melalui pemeriksaan dini seperti itu. Dan tidak hanya kanker serviks, untuk kanker-kanker yang lain jika memang stadiumnya belum tinggi, maka kita dapat berusaha untuk mencegah atau mengobati kanker tersebut seperti itu. Dan untuk pemeriksaan jaringannya sendiri ini dilakukan dengan metode pengerasan jaringan teknik parafin atau dengan melakukan potong beku atau frozen section. Tapi di sini kita akan lebih mempelajari bagaimana menggunakan metode parafin itu sendiri ya. Karena untuk metode frozen section selain alatnya tidak ada, untuk metode parafin ini juga merupakan gold standar untuk pemeriksaan histologi seperti itu. Lalu untuk prinsip pematangan jaringan itu sendiri bahwa kenapa jaringannya harus dimatangkan? Logikanya, ketika kita mengambil spesimen yang berupa jaringan atau daging, baik itu misalnya jaringan yang diambil dari organ paru-paru ataupun organ ginjal, hati, dan sebagainya, itu kan kalau kalian bayangkan organ itu kan lunak gitu ya, lunak
dan susah untuk dipotong. Sementara kita membutuhkan potongan-potongan tipis untuk melihat komposisi sel-sel atau jaringannya. Nah, maka dari itu, si jaringannya itu harus kita matangkan agar lebih mudah untuk diproses, ya. Lalu prinsipnya apa? Prinsip dari pematangan jaringan itu sendiri adalah proses pengeluaran air dan larutan fiksatif yang ada di dalam jaringan. Kemudian digantikan dengan media yang membuat jaringan menjadi kaku, sehingga bisa dilakukan pemotongan terhadap jaringan dengan ketebalan yang sangat tipis. Itu tadi yang saya katakan bahwa yang awalnya jaringannya lunak, nanti setelah kita proses itu lama-lama dia akan mengeras dan akan mudah untuk kita potong. Sehingga kalau jaringannya keras dan mudah dipotong, kita bisa mengatur dengan mudah berapa mikron yang kita butuhkan. Biasanya 5-6 mikron untuk jaringan yang kita butuhkan agar bisa diamati di bawah mikroskop, seperti itu ya. Di sini, karena jaringan itu pasti komposisinya terdiri dari air, nanti air di dalam jaringan itu tidak bisa langsung digantikan oleh parafin. Maka harus melalui tahapan perantara terlebih dahulu. Maksudnya bahwa untuk membuat jaringan itu keras dan mudah dipotong, tadi kita menggunakan metode parafinasi ya. Nah, metode parafinasi ini tidak bisa serta-merta jaringan mentah langsung kita simpan di dalam parafin. Itu dia tidak akan menempel dan tidak akan matang. Nah, sebelum masuk ke parafin, kita menggunakan media-media atau reagen-reagen yang lain yang bisa berikatan dengan parafin itu sendiri. Nah, larutannya ada apa saja? Nanti yang pertama kali itu adalah larutan fiksatif di dalam jaringan, lalu ada dehidran. Untuk dehidrasi itu kita menggunakan alkohol bertingkat, mulai dari 70 sampai 100%, lalu agen pembening yaitu clearing, kita menggunakan silol, dan terakhir kita menggunakan parafin untuk proses infiltrasi, mulai dari embedding juga blocking, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian sekarang bayangkan, nanti ketika kalian praktikum, di hari pertama itu kalian akan melakukan pembedahan terhadap mencit. Nanti kalian bedah tiap kelompok, mungkin mencitnya sebanyak 1 ekor, tapi nanti kalian bisa mengambil beberapa organ dari 1 mencit. Lalu kalian tanam, tanam di sini maksudnya kalian awetkan di dalam larutan fiksasi di dalam NBF 10% selama 24 jam. Ya, nanti setelah 24 jam baru besoknya kalian bisa melakukan praktikum pematangan jaringan. Jadi prosesnya itu tidak hanya 1 hari, tapi bisa sampai 2 atau 3 hari, apalagi sampai selesai blocking, seperti itu ya. Mungkin di sini saya lanjut. Lalu, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pematangan jaringan, ada suhu, viskositas, juga agitasi. Mungkin ini nanti bisa, ini terkait dengan reagen kalau untuk agitasi dan viskositas, mulai dari kekentalan, serta bagaimana satu sama lain zat itu saling mempengaruhi, reagen itu saling mempengaruhi. Karena nanti kita gunakan air, dari air dia loncat ke alkohol, dari alkohol dia loncat ke silol, dari silol dia loncat ke parafin. Di situ ada perpaduan 2 reagen yang pasti akan menyebabkan proses percepatan pematangan jaringannya. Juga di sini kita libatkan suhu, bahwa suhu kita menggunakan suhu ruang, tidak melakukan pemanasan kecuali untuk parafin. Nanti kita gunakan oven dengan suhu 56 derajat Celcius. Di sini suhu maksimalnya 45 derajat Celcius. Kenapa? Karena suhu tinggi dapat merusak komponen imunohistokimia atau IHC dan menghasilkan nilai negatif pada pemeriksaannya. Jadi dikhawatirkan jaringannya rusak, nanti kalian tidak bisa mengamati sel-sel yang dimaksud. Seperti itu ya. Jadi suhu maksimalnya itu 45, tapi kita gunakan suhu ruangan. Lalu viskositas, ini kekentalan dari larutannya. Ada lagi vakum, jenis jaringan, dan ukuran jaringan. Ini termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pematangan jaringan. Bahwa yang kita tahu juga jenis jaringan itu berbeda ya, seperti ada jaringan yang komposisinya itu lebih banyak air, seperti mata, hati, ataupun ginjal, itu komponen utamanya air.
Lalu ada jaringan yang terdiri dari sel yang mengandung sedikit air, contohnya tulang. Nah, untuk tulang ini butuh proses penanganan yang lebih dibandingkan dengan jaringan yang lainnya. Jadi untuk tulang sendiri, dia membutuhkan suatu larutan untuk mendegradasi mineral yang ada pada tulang. Biasanya zat-zat kapurnya itu menyebabkan pemotongan yang sulit. Nah, kalau misalnya sulit dipotong, nanti kan kita tidak bisa mendapatkan hasil. Maka dari itu, si zat kapur atau mineralnya itu kita kikis dulu dengan menggunakan asam format. Lalu jaringan yang mengandung lemak, contohnya jaringan mamae atau jaringan susu ya. Nah, ini biasanya banyak mengandung lemak sehingga mungkin ketika fiksasinya membutuhkan waktu yang lebih lama agar lebih keras. Ukuran jaringan juga sangat menentukan. Kenapa ukuran jaringan menentukan? Karena logikanya kalau semakin besar, si reagennya itu akan sulit menyerap ke dalam jaringannya. Tapi kalau jaringannya sesuai dengan SOP, sesuai dengan standar bakunya, jaringan yang dipotong tidak lebih dari 2,5 kali 2 kali 0,4. Ya, agar penetrasinya berjalan dengan optimal. Nanti si larutannya itu lebih menyerap dengan maksimal, sehingga si jaringannya itu akan lebih matang dengan sempurna ya. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pematangan jaringan. Oke, di sini mungkin kita jelaskan sedikit langkah-langkah tentang pematangan jaringan ya. Tadi kan saya sudah katakan bahwa di hari pertama kalian akan melakukan pembedahan terhadap tikus, ya, terhadap mencit. Nanti kalian ambil organ-organnya, lalu nanti kalian masuk ke dalam suatu wadah yang namanya kaset. Kaset nanti kalian bisa lihat di lab, atau mungkin kalian bisa browsing di Google bentuk kaset itu seperti apa, nanti realnya juga akan kalian lihat di lab ketika praktikum. Nanti si organnya itu dimasukkan ke dalam kaset, nanti si kasetnya itu langsung dimasukkan ke dalam NBF 10%. Kita tunggu selama 24 jam. Besoknya baru kita lakukan pematangan jaringan. Yang pertama itu adalah dehidrasi. Tapi sebelum dehidrasi, tadi yang kaset yang sudah dimasukkan ke dalam NBF selama 24 jam, kita masukkan lagi ke dalam NBF yang baru, tapi selama 30 menit. Ya. Untuk apa? Untuk menyegarkan si jaringannya itu. Lalu setelah 30 menit dari larutan NBF, kita masukkan ke dalam larutan dehidrasi, di mana fungsi dehidrasi ini untuk mengeluarkan seluruh air cairan fiksatif dari dalam jaringan. Tadi bahwa larutan fiksatif itu menggunakan NBF 10%, maka si NBF-nya itu harus betul-betul dihilangkan dengan sempurna agar parafin nanti bisa masuk ke dalam jaringan. Caranya dengan menggunakan alkohol bertingkat, mulai dari alkohol 70%, 80%, 90%, sampai 100%. Masing-masing alkohol 70% selama 30 menit, sisanya 60 menit, 60 menit, dan 60 menit. Itu untuk proses dehidrasi. Kenapa harus dari yang rendah, tidak langsung dari yang tinggi? Agar airnya itu keluar pelan-pelan dan tidak merusak komposisi jaringan atau sel yang ada. Seperti itu ya. Setelah dehidrasi yang memakan waktu sekitar 3,5 jam ya, lalu kita masukkan si kaset tadi dengan menggunakan pinset itu ke dalam larutan clearing atau pembening. Itu kita gunakan silol. Untuk silol ada 2 tingkat, yaitu silol 1 dan silol 2, di mana masing-masing silol 1 30 menit dan silol 2 60 menit. Ya. Selain silol bisa pakai apa sih? Sebetulnya bisa kita pakai cedarwood oil atau pakai apa lagi ya? Banyak sih, yang paling bagus memang cedarwood oil, tapi yang paling terjangkau untuk larutan clearing itu kita gunakan silol. Ya, seperti itu. Nanti apa fungsinya? Dia bisa mengeluarkan cairan dehidrasi. Artinya si alkoholnya itu akan ditarik oleh silol, lalu mengganti dengan suatu larutan. Mengganti dengan si alkoholnya itu nanti diganti dengan larutan silol. Nah, si silol ini dia bisa berikatan dengan parafin. Makanya sebelum dari alkohol itu tidak langsung masuk ke parafin. Begitu. Dan untuk silol itu dia tidak boleh menggunakan gelas plastik karena nanti akan larut
harus menggunakan gelas kaca. Kalau nanti kalian praktikum khusus untuk silol, harus menggunakan gelas kaca. Ya. Lalu setelah pembeningan, ini kita masuk ke dalam tahap parafinasi, yaitu infiltrasi, memasukkan suatu filtrat tertentu yang dapat mengeras pada suhu ruang. Logikanya kalau keras pada suhu ruang itu apa? Kayak jelly kan, jelly sebetulnya bisa, tapi tidak bisa digunakan untuk proses pematangan jaringan. Maka kita gunakan suatu parafin khusus, dia titik leburnya di 56 derajat Celcius. Ya, jadi tadi ketika kalian sudah memasukkan ke dalam silol 1 dan silol 2, kalian sudah menyiapkan parafin yang dicairkan di dalam inkubator ataupun oven yang diset suhu 56 derajat atau 60 derajat Celcius. Parafin 1 dan parafin 2. Lalu satu tempat lagi parafin untuk blocking. Jadi parafinnya ada 3. Parafin 1 ini kita masukkan kaset ke dalam parafin 1 itu selama 60 menit, lalu dimasukkan lagi ke dalam parafin 2 selama 12 jam. Jadi totalnya bisa sampai 3 hari. Itu infiltrasi ya. Kalau sudah infiltrasi, baru nanti kalian melakukan proses blocking. Nah, blocking ini sendiri, kita bisa menggunakan base mold atau bisa menggunakan cetakan bekas cover glass. Kalau kalian tahu kan cover glass yang kecil gitu bening, tempatnya itu bisa dijadikan sebagai tempat cetakan blocking. Nanti kalau sudah dicetak, cara mencetaknya bagaimana? Nanti kalau kita menggunakan cetakan cover glass, artinya kita harus membuka kasetnya ya. Si kasetnya dibuka, jaringannya diambil, kita masukkan parafin, sekitar 1/3, lalu kita masukkan jaringannya, baru terakhir kita tutup dengan parafin. Jangan sampai ada gelembung, karena gelembung itu akan mengurangi optimalisasi penilaian hasil. Itu proses blocking, ya. Jadi tahap akhir kalian melakukan pematangan jaringan itu sampai dihasilkannya blok parafin yang berwarna putih atau bening. Justru kalau putih itu biasanya ada gelembung-gelembung ya. Ini ternyata lebih dijelaskan lebih detail untuk proses dehidrasinya ya. Nanti PPT-nya juga akan saya share, bisa kalian baca, tapi gambarannya kurang lebih seperti itu. Nanti kita adakan sesi tanya-jawab setelah ini ya, untuk mengukur apakah kalian bisa atau tidak. Di sini disebutkan untuk macam-macam cairan dehidrasi, tapi kita gunakan alkohol ya. Di sini bisa menggunakan aseton ataupun etanol, menggunakan metanol, isopropil, atau butil alkohol. Tapi umumnya, lazimnya kita menggunakan alkohol. Ingat, alkoholnya bertingkat mulai dari 70 sampai 100%. Untuk agen pembening, selain silol ada toluen, ada kloroform, ada silol substitusi, ada citrus fruit oil, atau cedarwood oil. Tapi kita paling sering menggunakan silol. Ya. Infiltrasi, oke, ini masih kisaran suhunya dari 47 sampai 64 derajat Celcius, tapi titik lebur optimal itu ada di titik 56 derajat Celcius. Ini bisa kalian lihat tahapannya. Ini kurang tepat ya. Karena alkoholnya tidak disebutkan mulai dari 70, mungkin nanti catatan-catatannya tadi yang saya katakan di awal itu yang paling tepat. Karena ini alkoholnya tidak disebutkan secara bertingkat, harusnya 70, 80, 90, dan 100. Oke, ini coba ya kita share. Yang bisa jawab boleh open mic. Tanda-tanda proses dehidrasi dikatakan berhasil adalah yang mana? Ukurannya mengembangkah, jaringannya menjadi sangat lunak, warnanya berubah menjadi abu, atau teksturnya menjadi sangat keras, atau warna berubah menjadi putih.
untuk jaringan hati? Yang mana yang paling sesuai menurut kalian? Yang B, Bu. Jawabannya yang B ya. B. Yang B, oke. Berikut ini adalah reagen yang dapat digunakan untuk dehidrasi, kecuali Silol, Bu. oke, silol Bu, untuk silol. clearing. Clearing. Nomor 3, Pembening, Bu. Pembening. tanda-tanda bahwa pembeningan dikatakan berhasil adalah jaringannya biasanya clear. Clear itu memang pembeningan, jaringannya jadi lebih bersih. Jaringannya Jadi, berwarna putih, ya, Bu. ciri-cirinya jaringannya berwarna putih. Ya. Nomor 4, agen pembeningan diusahakan harus mempunyai toksisitas yang rendah, murah, dan tidak mudah terbakar. Agen pembeningan yang sering dipakai di lab adalah Silol, Bu. silol. Jawabannya silol. Proses memasukkan materi atau filtrat ke dalam jaringan sehingga jaringan tersebut dapat mengeras akibat filtrat tersebut di suhu ruang. Mekanisme masuknya filtrat ini ke dalam sel adalah dengan menggantikan cairan pembening dengan tingkat kelarutannya. Parafin adalah filtrat yang banyak digunakan pada proses ini. Apakah nama proses tersebut? Namanya apa? Dor. Ayo, ini yang bertiga ngelamun semuanya. Lagi baca soal ya. Apa namanya?